Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. Ini ada dua orang spesial kan Bener dari banget. Lembaga Ombudsman DIY. Tapi ini mas-masku sekalian nih ya. Sebelum Mas-masku. jauh kita ngobrol soal Ombudsman DIY. Bener banget. Saya mau tanya, Ombudsman ini siapanya Om Burhan, Mas? Ya. Nah, itu loh, Mas. Siapa, Mas? Apa ya? Mungkin memang tidak semua orang paham Iya. tentang ombudsman. Betul. Mungkin ada yang baru mendengar tentang ombudsman. Mungkin baru pagi ini juga dengar apaan apa Ombudsman? saja. Ombudsman? Apakah itu Ada- singkatan? Ada yang menganggap itu singkatan. Nah. Ada yang menganggap juga itu seperti apa? Makhluk yang mungkin tidak jelas. Tidak ada wujudnya dong, Tidak Pak, ada wujudnya. berarti. Tapi saya hanya bisa menjelaskan ke apa namanya Kancah ke publik muda. ya, ke kancah muda sekalian bahwa ombudsman ini adalah lembaga yang spesial, Oke. Oke. lembaga yang khusus untuk menangani hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik. Oke, berarti Ombudsman secara umum dulu nih ya, Mas ya? Secara Secara umum, umum ya. memang dia diposisikan sebagai itu, sebagai pengawas oke. pelayanan publik. Dia tidak sama dengan KPK misalnya atau dengan kepolisian. Emang dengan bedanya apa, kejaksaan. Mas, sama itu. KPK? Satu hal saja ya. Ya. Kalau kita uraikan mungkin panjang. Ombudsman itu bukan sebuah piranti negara, Oke. piranti Oke. pemerintah daerah yang memiliki kebijakan atau kemampuan untuk melakukan tindakan penahanan Oke. atau penyidikan. Oh. Jadi dia tidak oke. memiliki itu karena dia bukan masuk dalam domain caturwarsa APH namanya, aparat penegak hukum. Oke. Kalau aparat penegak hukum itu ada hakim, ada jaksa, ada kepolisian dan ada advokat. Makanya kalau di lagu Tapi juga kalau di sini gitu. bukan, ombudsman itu bukan, karena Oke. dia spesial isunya adalah dalam konteks pelayanan publik. Pelayanan, Oke, pelayanan publik ya. Oke, berarti Wow. nggak berhak yang nangkep yang Oh, iya. operasi tangkap tangan itu bukan Ombudsman. Bukan. Ombudsman. Jelas itu bukan kewenangan dari ombudsman. Oke. Oke. Nah, Ombudsman nih kalau di DIY sendiri adalah lembaga Ombudsman DIY. Ya. Nah, ini nih sebenarnya apakah berbedakah gitu dengan Benar. yang punya negara kah atau setiap daerah punya kah? Itu Punya. gimana sebenarnya, Mas? Salah satu kekhasan atau kekhususan dari daerah LODY istimewa. ini, dari keistimewaan DIY ini adalah punya lembaga yang namanya Lembaga Ombudsman DIY. Wow. Oke. Dan itu satu-satunya lembaga daerah yang mempunyai emblem ombudsman tadi yang ada di Indonesia. Nah, kalau mau ditarik sejarahnya, Oke. historikalnya, memang kemunculan atau keberadaan LODY ini itu menjadi Menjadi trigger daripada munculnya Ombudsman Republik Indonesia. Oke. Oh, Berarti pioner nih. LODIY ini, lembaga ombudsman di DIY itu berdiri di tahun. Kalau kemunculannya sendiri itu di 2004-2005 ya. Oke. Dulu masih ada lembaga ombudsman swasta dan lembaga ombudsman daerah. Oke. Kemudian atas berbagai pertimbangan, masukan dari akademisi, praktisi dan lain sebagainya. Oke. Kemudian itu oleh Gubernur DIY, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono X, kemudian melebur. Oh, oke. Melebur yang satunya Itu meleburnya sektor di kota swasta. gede nggak, Mas? Oh, Bukan, beda ngelebur. Meleburnya Ada melebur, Pak. dari sebelumnya itu menggunakan perangkat regulasi dalam bentuk basicing atau keputusan, kemudian Oke. diubah menjadi peraturan. Jadi tidak lagi keputusan, produknya keputusan, tapi menjadi peraturan gubernur. Peraturan Nah, gubernur. setelah dilebur itu, praktis ada 2 kamar besar yang ada di lembaga ombudsman, Oke, berapa kali berapa tuh, Mas? swasta dan daerah. Jadi itu oke. dilebur. Iya. Ukurannya jadi lebih besar, Oke. tapi dalam satu rumah. Oh, Kalau dulu oke. LOS dan LOD LOD. terpisah. Ini Oke. dibuat dalam satu rumah, kamarnya saja yang Beda. dipisahkan. Kira-kira begitu ilustrasi singkatnya. Kalau misalnya kita lihat nih ya sekarang nih LODI, Lembaga Ombudsman DIY. Sebenarnya tugas pokok dari LODI itu apa sih, Mas? Baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan apa yang menjadi tugas dari Lembaga Ombudsman DIY,
Secara garis besarnya bahwa tugas kita adalah melakukan proses pengawasan atas pelaksanaan pelayanan publik, baik itu yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun badan usaha swasta. Jadi kita memiliki jadi bidangnya ada 2 ya, ada pemerintahan dan swasta. Kedua bidang tersebut kita bisa melakukan proses pengawasan pelayanan publik. Harapannya adalah seluruh warga masyarakat khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mendapatkan haknya untuk mendapatkan kualitas pelayanan publik yang baik. Memastikan semua warga Yogyakarta mendapatkan fasilitas pelayanan publik yang baik. Berarti ini kan mengawasi. Apakah fungsinya kalau dalam bangunan kan ada mandor tuh Mas, yang mensupervisi. Apakah fungsinya sebenarnya kurang lebih sama kalau seperti itu? Iya, jadi pengawasan itu lebih kepada bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap proses pelayanan publik berdasarkan apa yang menjadi regulasi dari proses pelayanan publik tersebut. Kalau kita perhatikan dalam proses pelayanan publik yang dijalankan, saya ambil contoh di pemerintah daerah ya, yang dijalankan oleh organisasi perangkat daerah itu kan kita mengenal ada istilah maklumat pelayanan publik. Apa tuh maklumat pelayanan publik? Bagaimana komitmen sebuah penyelenggara pelayanan publik untuk menjalankan fungsi pelayanan publik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, tugas kita adalah memastikan bahwa proses pelayanan publik itu sudah benar-benar dijalankan sesuai dengan apa yang menjadi regulasi, SOP, dan harapannya dengan dijalankannya peraturan dan ketentuan tersebut, masyarakat dapat mendapatkan kualitas pelayanan publik yang prima. Berarti mengawasinya itu atas laporan kah? Atau memang atau mungkin secara berskala, berskala mungkin tiga bulan sekali gitu, atau per tahun gitu, atau sesuai dengan pengaduan baru akhirnya kita kita cek gitu. Sebenarnya hampir sama dengan tipikal lembaga pengawas publik yang lainnya ya. Yang paling utama itu adalah bagaimana masyarakat kemudian sadar terhadap pelayanan publik yang dia dapat, atau akses pelayanan publik yang dia dapat. Ketika itu salah, dia mengadukan. Umumnya begitu. Tapi di lembaga ombudsman ini kita juga bisa melakukan upaya-upaya yang itu berkaitan dengan misalnya untuk menguji apakah pelayanan publik di suatu instansi atau institusi ini itu sudah sesuai dengan regulasi yang sudah diberikan. Artinya inisiatif itu bisa muncul dari lembaga ombudsman sendiri. Berarti tanpa perlu menunggu pengaduan dulu nih, memang sudah dilakukan juga oleh lembaga ombudsman. Makanya tadi saya garis bawahi bahwa memang hampir sama dengan tipikal dari lembaga-lembaga yang lain, cuman karena kami bukan APH, bukan aparat penegak hukum, jadi karakteristiknya menjadi berbeda dalam konteks penanganan maupun dalam spirit untuk mengadvokasi hal-hal yang seperti tadi itu. Tapi basisnya adalah kalau dilihat ya, memang yang terbanyak itu adalah masyarakat dan tren yang terus meningkat. Masyarakat yang kemudian sadar bahwa akses pelayanan publik yang dia peroleh itu tidak berkualitas misalnya atau tidak sesuai. Itu yang kemudian diajukan. Itu berarti dasar hukum dari LODI ini apa nih? Ya, tadi di awal saya sedikit menyinggung ya. Kemunculan LODI ini awalnya dengan keputusan, kemudian pasca peleburan itu dibuat dalam bentuk peraturan gubernur. Jadi secara hierarki, lembaga ini memang lembaga yang concernnya pertanggungjawabannya itu adalah pertanggungjawaban yang langsung kepada gubernur daerah istimewa Yogyakarta. Berarti di bawah gubernur langsung. Ya, lembaga yang secara lembaga ini kan lembaga non struktural ya. Pertanggungjawabannya ke seistimewa itu LODI. Terbaik tuh. Benar Mas Bagas. Jadi keberadaan lembaga ini saya kira sangat penting ya, sangat penting dan sangat bermanfaat bagi masyarakat pencari keadilan, utamanya masyarakat yang segmennya memang menengah ke bawah, yang akses terhadap hukum, akses terhadap informasi yang baik itu rentan tidak mendapatkan itu. Nah, udah dijelaskan bahwa tidak ada hubungannya sama sekali sama omburan kayaknya muda. Bener, gak ada loh. Ombudsman ini kayaknya. Dan ini adalah lembaga yang spesial, istimewa, karena hanya ada di
daerah istimewa Yogyakarta. Bener, daripada kamu main viral-viral, mending langsung aja. Nah, ya kan? langsung ya kamu laporkan kepada lembaga Ombudsman DIY. Langsung aja Nah, Kak. kalau mau ngelaporin kemana nih alamat kantornya nih Mas? Monggo Mas, Mas Wikra mungkin? Ya, baik, terima kasih ya Kanca Muda Jogja. Barangkali dari Kanca Muda Jogja ada yang ingin menyampaikan aduan berkaitan dengan proses pelayanan publik yang diterima. Itu ada beberapa mekanisme pelaporan layanan aduan yang bisa kami terima. Oke. Di antaranya dengan datang secara langsung ke kantor lembaga Ombudsman DIY yang beralamat di Jalan Tentara Zeni Pelajar nomor 1A, Pingit Kidul, Jetis, Kota Yogyakarta. Oke, di Pingit ya. Jadi, Yang Bang Jonya lama itu ya Mas? Iya, perempatan itu ya. di sebelah selatan di Lantas Polda DIY. Oh, Kalau saya tahu. Bubijo ya. Udah sering perpanjangan motor itu, kita di benar. depannya. Pas bunderan situ ya Mas ya? Bunderannya. Bagi kaca muda yang mungkin ingin menyampaikan laporan aduan berkaitan dengan proses pelayanan publik, itu bisa menghubungi via telepon di nomor 55 4989. Oke. Atau bisa juga menyampaikan laporan aduan melalui WhatsApp di nomor 0812 2779 0008. Kosongnya 3 kali. Kosongnya 3 kali. Bisa juga dengan berkirim email di email kami ombudsman.jogja@gmail.com. Kalau Instagram? Instagramnya ada di Lembaga Ombudsman DIY. Nah, jangan lupa follow. Follow Kanca Muda. Follow ya. Bisa juga disampaikan melalui website kita di ombudsman.jogjaprof.go.id. Nah, contohnya seperti apa sih Mas aduan-aduannya itu? Contoh kasusnya deh, seperti apa deh? Mungkin yang diadukan oleh Kanca Muda ke yang lembaga Ombudsman. Jadi kewenangan dari LODIY. Itu betul. Banyak ya sebenarnya ya. Kalau istilah saya itu orang itu bisa melaporkan kaitan dengan pelayanan publik itu. Dari orang itu lahir sampai orang itu masuk ke dalam liang lahat. Karena itu berkaitan dengan bagian-bagian pelayanan publik. Pelayanan publik, betul. Misalnya kita ambil contoh tadi sudah disinggung jalan raya misalnya. Itu bagian dari pelayanan publik. Atau misalnya di instansi pemerintah kaitannya dengan di Dukcapil misalnya. Atau sektor pendidikan. Sektor pendidikan. Iya, berarti bisa melaporkan guru juga nih Mas di sini Mas. Kalau misalnya di dalam sekolah tersebut atau aktivitas kegiatan belajar mengajar tersebut ada indikasi pelanggaran terhadap regulasi yang ada. Misalnya ada pungutan liar. Itu jelas menjadi bagian dari kewenangan LODIY. Atau pada sektor swasta misalnya, yang paling seksi di Jogja itu, ya misalnya properti. Itu memang cukup jadi banyak ya. Cukup banyak yang diadukan kaitannya dengan properti. Ya. Contohnya seperti apa Mas? Ada spesifiknya lagi ya, Mas? Misalnya perumahan ya, pengembang yang tidak melaksanakan kontrak. Lari gitu misalnya. Ada yang begitu. Ada yang menjanjikan telah dibangun, ternyata padahal perizinannya pun belum beres. Iya, belum beres. Seperti itu. Harus instansi Mas? Atau harus? Iya. Kalau pelapornya itu prinsipnya setiap orang. Individu berarti. Tetapi ya, harus boleh, diingat bahwa tentu saja dia harus punya alas hak. Dia harus punya legal standing untuk melaporkan itu. Bukan dia melaporkan orang lain yang tidak ada hubungan hukumnya dengan yang bersangkutan. Jadi prinsipnya yang melaporkan itu mempunyai akibat langsung dengan pihak yang dilaporkan. Contoh, saya membuat perjanjian untuk membeli bangunan rumah pada PT A misalnya. Tetapi sudah membayar, PT-nya malah kabur misalnya, malah hilang ya. gitu. Itu jelas saya punya hak untuk melaporkan itu. Atau misalnya pihak yang dilaporkan itu bukan perorangan. Bukan perorangan. Dia harus institusi yang
berbadan hukum. Kalau sektor swasta gitu ya. Ya. Jadi tidak bisa Anda dengan saya punya hutang piutang nggak bisa dilaporkan ke ombudsman. Ombudsman nggak ada uang untuk bantu bayarkan itu. Nggak ada urusannya yang nagih hutang. Bukan debt collector. Silakan cari bank pelecit. Apalagi itu ya. Tapi sejauh apa sih sebenarnya kuasa ya mungkin ya dari lembaga ombudsman itu seperti DIY. Kalau konteksnya itu kita bicara pada kekuatannya dari LODIY untuk masuk kepada kasus-kasus yang diadukan itu, saya kira so far masih on the track lah ya, masih bagus ya. Artinya Jogja ini kan karakteristiknya memang unik ya. Tingkat ketaatan kepatuhan orang itu masih bisa kita dapatkan ketika sudah diundang, sudah diberikan penjelasan. Artinya kemauan untuk melakukan perubahan itu ada. Jadi kalau prinsip secara tupoksi kelembagaan masuknya ke dalam sebuah kasus itu memang bisa sangat maksimal. Karena produknya nanti produk ujungnya itu adalah rekomendasi. Rekomendasi inilah yang menjadi hal yang banyak ditakutkan oleh bagian instansi-instansi misalnya sektor yang dilaporkan tadi ketika rekomendasi itu. Berarti kalau ombudsman datang ke institusi tidak itu segala KPK yang datang itu intinya. Tapi tetap langsung siap. Siap 86. Kira begitu. Gitu ya. Siap Mas Fuad gitu. Siap Mas Fitra. Oke, Ganja Muda ya. Ternyata sejauh itu ya masih tetap hasilnya adalah itu tadi rekomendasi itu tadi ya Mas. Rekomendasi. Karena begini, kita tidak bisa mengukur produk akhir atau output yang dilakukan, tindak lanjut yang dilakukan oleh ombudsman itu sama dengan kejaksaan atau kehakiman. Kita itu lebih kepada moral etik. Anda kalau salah ya sudah diingatkan, ya sudah silakan lakukan perbaikan. Tapi kalau masih dilakuin salah? Kalau masih dilakuin salah, ada Mas Fitra yang akan melakukan monitoring dan evaluasi. Seperti apa itu Mas? Ya, jadi perlu kami sampaikan kepada kancah muda ya bahwa di internal LODIY ini ketika kita menindaklanjuti laporan aduan dari masyarakat, itu masuknya kan di bidang beliau, bidang Mas Fuad ini, bidang penanganan laporan. Oke, misalkan berarti telepon nih. Ada kancah muda telepon. Halo, jalannya bolong-bolong nih Pak. Gitu. Terus sama pelaporan. Kemudian materi laporan itu kita lakukan proses kajian secara internal khususnya di bidang beliau untuk nanti kita tentukan apakah memang materi laporannya itu sesuai dengan apa yang menjadi ranah otoritas lembaga ombudsman DIY. Ketika itu sudah sesuai, maka kita akan melakukan proses tindak lanjut di internal, bisa kita melakukan proses klarifikasi. Ada 4 Mas. Ada 4 ya? Ada 4. Klarifikasi, kemudian koordinasi, investigasi, dan terakhir mediasi. Ada 4 proses yang kita bisa lakukan dalam proses tindak lanjut tersebut. Nanti setelah keseluruhan proses tersebut kita jalankan, maka kita akan menghasilkan produk akhir yang berupa ada 2 produk akhir. Bisa LPK, laporan penyelesaian kasus, atau rekomendasi. Nah, LPK atau rekomendasi itu, khususnya rekomendasi itu akan nanti akan memuat beberapa poin yang harus dijalankan oleh para pihak untuk bagaimana upaya agar proses pelayanan publik itu dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Setelah rekomendasi itu kita berikan kepada para pihak, baik itu pelapor, terlapor, ataupun pihak lain yang perlu kita berikan tembusan rekomendasinya. Itu kemudian ranahnya bergeser ke bidang kami, bidang saya, yaitu bidang monitoring. Dan evaluasi. Apa itu tugas bidang monitoring dan evaluasi? Di samping monitoring dan evaluasi yang sifatnya internal kelembagaan, kita juga punya tugas monitoring dan evaluasi yang sifatnya eksternal, yaitu bagaimana kita mengawal proses pelaksanaan rekomendasi yang sudah dikeluarkan kepada para pihak itu agar benar-benar dapat dijalankan secara efektif dan tuntas. Seperti itu. Oke, baik. Berarti akhirnya setelah sampai sini tadi itu berarti udah sampai ke tahap mediasi belum itu Mas? Iya, jadi dari keempat tahap itu dalam proses tindak lanjut kami sebenarnya tidak kemudian keempat-empatnya itu kita dilaksanakan, jalankan semua.
ada beberapa hal yang perlu kita jalankan, ada yang mungkin dirasa tidak karena mungkin informasinya dianggap sudah cukup. Tapi ketika itu sudah prosesnya sudah dilalui secara lengkap, maka ketika rekomendasi itu sudah dikeluarkan, maka kita apakah kemudian ketika rekomendasi itu sudah keluar, tugas kita sudah selesai? Belum. Masih ada bagaimana kita memastikan bahwa rekomendasi itu benar-benar dijalankan oleh para pihak. Wow. Nah, itulah tugas kami di bidang Monef. Panjang ya bos ya. Panjang kan yang udah. Itu berapa lama biasanya? Mas, prosesnya berapa lama? Kalau misalnya enggak dilaksanain tuh. Maksud itu mungkin setelah sebulan atau 2 bulan akhirnya baru kita ombudsman masuk lagi. Loh, mana nih kok belum digarap-garap nih? Itu berapa lama Mas? Berapa lama waktunya biasanya? Jadi itu ada di SOP internal kita di bidang Monef, bahwa rekomendasi itu akan kita lakukan proses monitoring dan evaluasi pasca dikeluarkannya satu rekomendasi itu kurang lebih 1 bulan setelah dikeluarkannya rekomendasi. Dari setelah dikeluarkannya rekomendasi selama 1 bulan itu nanti kita akan melakukan proses Monef yang pertama. Apakah hasil itu dari Monef yang pertama itu apakah kita sudah memiliki informasi bahwa rekomendasi sudah benar-benar dijalankan atau belum? Bagaimana jika belum? Nah, bagaimana jika belum? Betul. Jika belum, kita masih ada proses monitoring dan evaluasi sampai pada monitoring dan evaluasi yang ketiga. Jeda waktunya masing-masing kurang lebih 1 bulan. 1 bulan, 1 bulan, 1 rekomendasi bulan. keluar, kita Monef 1 bulan. Kemudian jika belum tuntas, kita 1 bulan lagi sampai 3 kali. Kalau ketiga dengan interval waktu masing-masing 1 bulan ya. Ketiga masih mentok juga nih Mas. Iya. Ketika rekomendasi itu sudah kita lakukan proses monitoring dan evaluasi yang ketiga dan memang belum dijalankan, itu nanti kita akan berkoordinasi dengan perangkat daerah khususnya yang memiliki kewenangan di bidang hukum untuk nanti mengupayakan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya agar kita kembalikan kepada regulasi yang seharusnya dijalankan. Seperti itu. Tapi memang dalam perkembangannya di Monef 1, 2, dan 3 itu belum ada ya? Besar apa yang kita tindak lanjuti itu alhamdulillah terlaksana dengan baik dengan memperhatikan 2 indikator ya. Yang pertama adalah kita memastikan bahwa masyarakat dapat mendapatkan pelayanan publik yang baik. Kemudian yang kedua, kita dapat mendorong penyelenggara pelayanan publik itu untuk mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Nah, 2 hal itu yang perlu diperhatikan. Nah, itu diafirmasi ke pengadu nggak Mas? Ya, jadi nanti kita itu memperhatikan tercapai atau tidaknya itu kan berdasarkan kita menerima informasi dari para pihak itu dari pelapor ataupun dari terlapor. Apakah substansi materi yang diadukan itu memang sudah benar-benar terselesaikan secara tuntas melalui rekomendasi yang kita berikan atau memang masih ada hal-hal yang perlu diupayakan. Tapi berarti ombudsman ini fokusnya lebih ke terhadap aduan dari pelapor ya? Ya, jadi mungkin saya akan sedikit masuk ke ranah wewenang lembaga ombudsman. Bahwa apakah kita hanya menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan aduan yang disampaikan oleh pelapor. Itu kalau sesuai dengan dasar regulasi kita di Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2002 yang paling baru, bahwa kita juga punya otoritas untuk kemudian melaksanakan semacam investigasi atas inisiatif sendiri. Bagaimana itu dilakukan? Itu latar belakangnya adalah dengan adanya permasalahan masyarakat khususnya di bidang pelayanan publik yang dia terjadi secara terus-menerus dan berpotensi terjadi adanya pelanggaran dalam proses pelayanan publik. Nah, dalam hal yang seperti itu kita bisa menginisiasi untuk kemudian melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Jadi ada 2 Mas ya, ada 2 kancah muda. Jadi di samping kita menerima aduan, kita juga bisa melakukan investigasi sendiri ya. Tapi selama ini ada yang ngeprank gitu nggak Pak? Ya ada nggak Mas? Yang aduannya ternyata bohong nih. Bohongan nih. Ada beberapa. Ada Mas. Serius? Ada. Dia dalam artian mungkin kami menganggap itu karena ketidaktahuan dari pelapor. Misalnya bukan dia yang berhak untuk melaporkan, itu bisa juga prank kan, karena secara legal standing dia tidak memiliki itu. Kemudian ada juga yang dilaporkan dia nggak mampu menunjukkan bukti-buktinya. Tapi ya kami tadi tetap berhusnuzan, tetap berpositive thinking bahwa itu
adalah bagian dari kurang pahamnya pelapor tadi. Oh, berarti kalau datang ke ombudsman buat ngobrol-ngobrol aja boleh ya Mas? Boleh banget. Boleh banget. Kami selalu terbuka ya, dan menerima siapapun yang datang ke sana. Langsung aja kepingin Ganja Muda. Itu ya. Oke. Tapi berkeluh kesah tentang ini bukan ya. utang ya. Bukan utang dong. Itu layanan publik ya Mas ya. Layanan publik tentunya. Bukan masalah keluarga nggak bisa ya Mas ya. Nggak bisa dong. Kalau yang paling tinggi Mas, aduannya tuh seputar bidang apa Mas biasanya Mas? Ada nggak Mas? Yang paling ini katanya abot banget gitu. Sektor swasta atau pemerintah ya. Jadi yang paling banyak itu mungkin ketenagakerjaan juga ya banyak. Untuk tahun ini ya Mas, untuk tahun ini di tahun 2022 itu kemarin kita berdasarkan data internal kita itu dari 2 bidang pemerintah dan swasta. Di sektor pemerintah itu ada 3 bidang yang angkanya itu relatif tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan bidang yang lain. Ada 3 bidang, yaitu yang pertama bidang kesejahteraan, kemudian pendidikan dan perizinan itu di sektor pemerintah. Kemudian di sektor swastanya itu didominasi oleh 3 bidang yang laporannya tertinggi adalah di bidang ketenagakerjaan, kemudian properti dan keuangan. Itu tadi Ganja Muda ya. Ini ada yang tanya dari WhatsApp kita nih ya Mas. Dari 918 ya. Yoi, apa aja hasil konkret yang telah dicapai oleh lembaga ombudsman swasta DIY dalam memajukan tata kelola usaha sektor swasta di DIY? Apa aja tantangan yang dihadapin dalam menjalankan tugas tersebut? Monggo Mas. Ya baik, terima kasih. Sudah masuk sesi tanya jawab ya. Betul. Mencoba menjawab pertanyaan dari Ganja Muda berkaitan dengan apa hasil konkret yang sudah dicapai oleh oleh lembaga ombudsman swasta gitu ya. Berarti mungkin saya perlu sedikit menyampaikan kepada Ganja Muda bahwa dengan adanya Pergub 72 2022 ini kan sebenarnya ini kita sudah periode yang ketiga sebenarnya dari 2015. 2015 itu adalah sebuah titik di mana lembaga ombudsman daerah dan lembaga ombudsman swasta itu melebur menjadi satu. Sehingga dari 2015 ke 18, kemudian 18 ke 21 ke 18 21 ya. 15 18 21 24. Nah, itu berarti sudah generasi ketiga. Nah, ini jadi antara lembaga ombudsman daerah dan lembaga ombudsman swasta itu menjadi satu, menjadi lembaga ombudsman DIY. Nah, kita punya otoritas untuk melakukan tindak lanjut proses pelayanan publik, dugaan maladministrasi dalam proses pelayanan publik baik itu di bidang pemerintah dan swasta. Kemudian apa hasil konkret yang sudah dicapai ya sejauh ini? Saya mencoba menyampaikan itu dengan menyampaikan informasi kepada Ganja Muda berkaitan salah satu contoh kasus yang kita tindak lanjuti di bidang swasta ya, khususnya properti. Ada sebuah kasus di mana ada pelapor, dalam hal ini warga masyarakat Jogja, yang dia membeli unit rumah di sebuah perusahaan properti, tapi memang ada beberapa hal sehingga apa yang menjadi keinginan dari dalam hal ini konsumen untuk mendapatkan rumah di perusahaan tersebut itu menjadi tidak terrealisasi. Tanpa menyebut institusinya ya nih Mas ya. Kita tidak menyebut itu ya. Tanpa menyebut Jadi itu ya. dari situ kemudian kita melakukan proses tindak lanjut. Apa tindak lanjut yang kita lakukan? Yaitu kita memastikan bahwa dari sisi terlapor, dalam hal ini perusahaan sebagai penyedia jasa properti, kita pastikan dulu dari sisi regulasinya. Apakah dari sisi perizinan memang sudah sesuai atau belum? Kemudian kalau memang realisasi dari apa unit perumahan yang akan dibangun itu memang belum terbangun, itu kendalanya apa? Apakah kendala di sisi perizinan itu kemudian berdampak pada proses realisasi dari proses pembangunan unit rumah yang akan dibeli oleh konsumen. Nah, itu kita pastikan sehingga dalam kasus ini itu kita memastikan bahwa kalau memang unit rumah yang akan dipasarkan itu memang benar-benar akan dipasarkan, maka harus dipastikan dulu regulasinya beres dulu semua. Perizinannya beres semua, sehingga itu tidak menjadi kendala untuk merealisasikan aduan ya. merealisasikan apa yang diminta oleh konsumen.
Nah, ketika itu terpenuhi kan berarti apa yang menjadi keinginan dari konsumen untuk mendapatkan haknya sudah terpenuhi. Bagaimana jika tidak terpenuhi? Bagaimana jika ternyata perizinannya itu terkendala satu dan lain hal sehingga tidak mungkin unit perumahan itu menjadi dapat direalisasikan untuk kemudian diserah terimakan kepada pembeli. Ketika itu tidak dapat dilaksanakan, maka kita harus memastikan bahwa apa yang menjadi haknya konsumen ini tetap kembali kepada konsumen, bahwa tidak ada pihak yang dirugikan. Dua hal yang tadi saya sampaikan, bahwa yang pertama dari sisi hak untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang publik itu harus benar-benar terpenuhi, dan di sisi lain terlapor sebagai penyelenggara pelayanan publik itu dia harus taat pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Artinya tidak ada satu pihak pun yang dirugikan. Jadi itulah salah satu mungkin salah satu apa yang sudah kita kerjakan. Salah satu sampel di bidang swasta, kita memastikan bahwa bagaimana proses pelayanan publik yang dijalankan oleh swasta itu harus benar-benar taat pada peraturan regulasi yang berlaku. Seperti itu. Berarti ini mungkin out of context ya. Di lembaga Ombudsman DIY itu ada slogannya nggak sih? Mungkin yang menjadi spirit dari ya misal pemadam kebakaran, pantang pulang sebelum padam. Kalau di Ombudsman ada nggak nih? Kalau di Jeronimo, Love Jogja and You. Ya, kita juga punya tagline nih ya, Mbak. Tagline kita itu terpercaya, mengawasi tanpa tendensi. Terpercaya mengawasi tanpa tendensi. Itu. Oke. Tanpa tendensi. Tapi kalau Mas Witra nih Mas, selama dari 2021 berarti ya Mas ya? Iya, saya itu, dari 2021 ya. Iya kan? Nah, itu selama mengemban tugas di lembaga Ombudsman DIY sebagai wakil ketua ini, ada pesan-kesannya gimana sih Mas sejauh ini Mas? Ya, perlu kami sampaikan juga ya bahwa di lembaga Ombudsman DIY itu kan kami dari jajaran komisioner itu terdiri dari 7 orang komisioner. Ada 7 yang ya? itu masa ketugasan kita selama 3 tahun. Ada 7 komisioner, kemudian 7 asisten dan 7 staf. Jadi kita coba 777. Kenapa tuh Mas? Sampai kendaraan yang kita bawa ke Jeronimo aja platnya harus ada 7-nya. Harus ada 7-nya. Jadi ada semacam romantisme dengan angka 7 gitu ya. Kalau pesan saya lebih kepada bahwa adanya lembaga Ombudsman DIY ini sebenarnya kan juga tidak terlepas dari adanya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Jakarta. Di Undang-Undang 13 tahun 2012 itu menyebutkan bahwa salah satu wewenang keistimewaan itu adalah kewenangan di bidang kelembagaan. Dari situlah kemudian sebagai sebuah political will dari gubernur untuk bagaimana mewujudkan kualitas pelayanan publik yang baik, maka dibentuklah lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuannya adalah memastikan bahwa kualitas pelayanan publik di DIY itu memang benar-benar berjalan dengan baik. Jadi istimewa di bidang apa? Istimewa di bidang kualitas pelayanan publik yang prima. Itu sebenarnya yang menjadi harapan kita bersama. Optimal semuanya ya Mas. Jadi pesan kami kepada kancah muda sebenarnya bahwa dengan adanya keistimewaan ini, maka itu jangan disia-siakan. Jadi ketika kancah muda mengalami permasalahan khususnya dalam mengakses pelayanan publik, maka ada jalurnya bagaimana untuk mendapatkan hak pelayanan publik yang baik. Tapi itu khusus untuk orang Jogja aja, atau mungkin kayak misal konteksnya mahasiswa adalah luar. Iya, konteksnya adalah misal properti nih. Ternyata yang beli orang Bogor nih, ternyata kena propertinya yang sama nih. Nah, apakah itu juga bisa mengadukan mengadukan atau melakukan pelaporan ke Ombudsman DIY? Ya, selama apa yang menjadi materi laporan itu berlokasi di Yogyakarta, saya rasa berdasarkan apa yang menjadi ketugasan kami itu kami bisa melakukan proses tindak lanjut terhadap laporan masyarakat. Berarti kalau propertinya di Klaten udah nggak bisa ya? Nggak bisa dong. Tapi mungkin seandainya di luar DIY pun kami juga bisa mungkin sedikit membantu untuk melakukan proses koordinasi dengan institusi terkait. Atau mungkin tetap ini bisa ada membantu ya kami Mas ya. Tetap menyesuaikan dengan apa yang menjadi ranah otoritas kami. Nah, itu
dasar kami untuk menjalankan tugas, fungsi dan wewenang itu harus sesuai dengan Peraturan Gubernur nomor 72 tahun 2002. Ranah otoritasnya yang dibahas ranah otoritasnya hanya seputar daerah istimewa Yogyakarta. Yang ringan masih ya Mas ya? Masih. Mana lagi Pak? Umbul Ponggok masih ya Mas ya? Atau mana lagi Pak? Godean masih ya Godean? Masih dong. Jadi kalau ada sesuatu Sedayu masih. Kalau gitu mungkin ada terakhir mungkin ada yang belum disampaikan kepada Kancah Muda. Atau mungkin nggak usah malu-malu lah Kancah Muda, silakan. Closing statementnya gimana nih Mas? Terakhir mungkin kami sampaikan kepada Kancah Muda Jogja, kami dari Lembaga Ombudsman DIY mendorong agar bagaimana seluruh warga di daerah istimewa Yogyakarta itu bisa mendapatkan kualitas pelayanan publik yang baik. Nah, ketika terjadi permasalahan kendala dalam proses pelayanan publik, itu setelah dikoordinasikan dengan institusi penyelenggara layanan publik dan memang belum mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan, maka kami membuka diri untuk silahkan dari Kancah Muda Jogja barangkali akan menyampaikan laporan aduan kepada Lembaga Ombudsman DIY. Bisa datang ke kantor kami secara langsung tadi di alamat yang sudah kami sampaikan di awal, bisa juga menyampaikan informasi aduan itu melalui macamnya banyak nih Mas beberapa channel yang tadi kami ada ya. Ada telepon, SMS, WhatsApp, email, Instagram, website. Tentunya itu tidak harus nanti menjadi sebuah aduan, bisa konsultasi dulu, tanya-tanya dulu boleh. Nanti rekan-rekan dari bidang penanganan laporan yang akan memverifikasi laporan itu apakah itu layak atau tidak atau sesuai tidak dengan apa yang menjadi ranah dan otoritas kami. Dan dari ombudsman itu sendiri ya. Tepatnya ombudsman DIY. Ya, kami sangat terbuka untuk itu dan satu hal yang kami perlu sampaikan bahwa seluruh laporan yang kami tindak lanjuti kami pastikan tidak dipungut biaya apapun. Itu poinnya Kancah Muda. Terima kasih banyak Mas Fitra dan juga teman-teman ya dari Lembaga Ombudsman DIY. Yang gue Gregory pamit. Edward Bogang juga pamit. Mas Fitra mau pamit. Terima kasih Kancah Muda. Oke, Kancah Muda love Jogja and you. Bye bye. The real sound of Jogja, Geronimo FM.